Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Damayanti, NIM F2021012220 dari kelas F2 jurusan S1 Farmasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler dengan dosen yang terhormat Ibu Himaniarwati, SSI, MSc, APT. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sitoskeleton sebagai kerangka. Langsung saja, sitoskeleton berasal dari dua kata, yaitu sito yang berarti sel dan skeleton yang berarti rangka. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sitoskeleton adalah kerangka sel yang tersusun dari protein-protein yang berbentuk filamen atau biasa disebut juga benang halus di dalam sitoplasma yang membentuk anyaman atau jala sehingga memberikan kekuatan kepada sel. Berdasarkan filamen dan diameternya, sitoskeleton dibagi atas 3 jenis. Yang pertama mikrotubulus, yang kedua mikrofilamen, dan yang ketiga filamen intermediat. Yang pertama kita akan membahas tentang mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan filamen dengan diameter terbesar, yaitu diameternya sekitar 24 nanometer dengan tebal 4 nanometer. Mikrotubulus berbentuk tabung yang berongga dengan dinding tabung dibangun oleh protein globular. Mikrotubul memiliki polaritas, yaitu ujung positif dan ujung negatif, di mana ujung positif berfungsi sebagai tempat penambahan heteroderma untuk menambah panjang mikrotubul, sedangkan ujung negatifnya berfungsi untuk memendekkan mikrotubul. Selanjutnya, yang kedua yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen adalah filamen tipis dari sitoskeleton. Mikrofilamen berbentuk tongkat solid yang terbuat dari protein globular yang disebut dengan aktin. Mikrofilamen berperan dalam kontraksi otot, pembelahan sel, dan lokomosi sel. Mikrofilamen menghubungkan sitoskeleton dengan protein integral pada membran plasma. Mikrofilamen juga menyediakan dukungan mekanik untuk ekstensi dari sel, mikrofili, non-motil proyeksi, seperti jari secara mikroskopik dari membran plasma. Kemudian jenis yang ketiga yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate merupakan pengukuh sel yang lebih permanen dari mikrofilamen dan mikrotubulus. Di berbagai sel seringkali filamen intermediate ini diuraikan dan dirakit kembali. Filamen intermediate tersusun dari berbagai macam protein dan tersebar di sitosis sel. Filamen intermediat berdiameter sekitar 8 hingga 12 nanometer. Fungsi filamen intermediat yaitu menyokong dan mempertahankan bentuk serta posisi organel sel. Kemudian fungsi utama dari sitoskeleton yaitu sebagai kerangka sehingga dapat memberikan bentuk pada sel. Peranan sitoskeleton yaitu ada 5 jenis. Yang pertama, pengaturan gerakan sitoplasma yaitu siklosis, rotasi dan sirkulasi. Kemudian peranan yang kedua yaitu proses eksitosis dan endositosis. Yang ketiga, pertumbuhan dan pembelahan atau biasa disebut dengan mitosis dan meiosis. Selanjutnya sekresi dan ekresi molekul. Kemudian yang terakhir komunikasi antar sel. Baik, itu saja mungkin materi yang bisa saya jabarkan tentang sitoskeleton sebagai kerangka. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.